أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Al-Quran surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada ma tayassara minal Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kami tadi membacakan dengan dua model bacaan. Kalau yang pertama kami sambung maka bacanya wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Tapi kalau dipisah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat populer, yang sangat sering kita dengarkan kata Allah dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan daripada kalian, apa yang Allah katakan? Uda'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku pasti akan memperkenankan bagi kalian doa-doa kalian. Maka kita akan membahas insya Allah daripada ayat ini bahwasanya ciri istri solehah yang ketujuh yang insya Allah membuat rezeki lancar daripada suaminya adalah istri yang tadi sudah salat duha di rakaat ke-6 dan setelah salat duha mereka adalah berdoa mendoakan suaminya. Jamaah. Saya mau tanya Bu, Ibu kalau berdoa sendiri maka itu langsung berbicara dengan Allah. Kalau mendoakan untuk diri sendiri. Tapi kalau mendoakan orang lain maka malaikat hadir di dekat ibu-ibu sekalian. Apa yang dilakukan malaikat? Mengaminkan doa kita. Kalau kita mendoakan orang lain. Maka lebih makbul sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain. Apalagi mendoakannya secara diam-diam Bu. Jangan suaminya pulang langsung. Gimana hari ini? Lancar kan? Iya dong, saya yang berdoa kok di rumah. Itu. Kalau kita mendoakan secara diam-diam, maka itu lebih mustajab. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengaminkan. Kata malaikat, ketika kita berdoa, ya Allah lancarkanlah rezeki suamiku. Kata malaikat, dan bagimu juga. Jadi ada dua rezeki yang Allah berikan. Untuk suami dan juga untuk istri. Masya Allah, tidak bermaksud mengajari, tidak bermaksud menggurui. Karena yang berbicara di hadapan kita ini adalah jomblo, belum punya istri, maka tidak bermaksud menggurui. Tidak menggurui, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa padaku, aku pasti akan kabulkan. Apa doanya salat duha yang sahih adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku. Kenapa kita minta ampunan bukan minta rezeki? Karena tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana, orang yang rajin beristighfar, istri yang rajin beristighfar, maka Allah lancarkan, dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah kepada Allah, Allah turunkan berkah daripada langit, hujan. Hujan itu lambang rezeki. Jadi kalau kita doain orang lain tuh lebih makbul gitu. Iya dong, kalau kita berdoa sendiri maka kita kekuatannya sendirian. Tapi kalau kita mendoakan orang lain ada malaikat bantu kita, aminkan doa kita. Amin, Masya Allah. Dan Kalau kata gitu, malaikat,
bagimu juga. Jadi Bagimu didoakan juga sama malaikat. Insya Allah kalau gitu jamaah yang ada di rumah doakan juga Ustadz Syihab semoga bisa segera mendapatkan. Amin. Doanya Benar, sembunyi. amin, Kan amin. tadi dijelasin doa sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Biar malunya gak se-Indonesia gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Syihab. Sony, lagian Ustadz kelamaan sendiri ibarat rumah aja kelamaan kosong angker ya. Nah, iya. Maksud lu gue angker gitu. Selektif. Selektif, bener itu. Selektif. Jawab. Yeay. Setelah berdoa kira-kira apa? Ada yang tahu? Mau tahu? Kalau gitu kita dengarkan tausiah dari Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Ustazah Lulung. Ustazah Lulung. Gantian. Oh, nganterin. Boleh dianterin? Aduh, Terima jazakallah kasih. khair. Masya Allah, mohon izin guru-guru. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu. Semoga pulang dari sini kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Jadi istri yang namanya tadi bersyukur, tawakal. Dan yang kedelapan apa ya pemirsa? Yang kedelapan adalah istri yang membawa rezeki bagi suami sehingga bisa deras gitu ya. Rezekinya adalah istri yang gemar bersedekah. Apa Bu? Istri yang gemar bersedekah. Ini kadang kalau ibu-ibu tuh kalau misalnya curhat, suami mulu yang dibilang pelit. Kadang-kadang istri juga suka pelit loh. Ya kan? Siapa tahu ya kan? Di sono, di sini mah insya Allah soleha semua. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, maka dia itu bagaikan dia sebutir biji dan biji ini menjadi 7 bulir, 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai jadi 700 kali lipat. 700 kali. Jadi kalau orang ngasih satu dapat 700 kali lipat. Jadi kalau yang namanya kita sedekah itu bikin kita sehat. Kan rezeki sehat juga senang kita. Ini mah udah pelit, jelek, hidup lagi. Nauzubillahimin sakit-sakitan lagi. Ya orang pasti ini jarang bersedekah. Makanya orang kalau bersedekah tuh keren banget gitu loh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Alangkah indah, takkan berkurang. Ustazah, Tahan dulu. Penyanyinya saya apa kamu? Kan tadi saya udah bilang Mohon Ustazah. maaf. Apa tuh? Vega jangan Oh dipancing. iya benar ya. Kita nggak ngikuti. apa-apa, ember ya. Jadi bersedekah itu sangat. Saya kenapa sering bilang ngomong sangat? Karena dia dapat memberikan yang namanya keberuntungan. Rezeki nggak selalu duit loh Bu. Sehat bisa kesini rezeki. Karena apa? As-sodaqatu tadafa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Subhanallah. Ya nggak Kak Vega bener nggak? Kira-kira ente kalau bersedekah apa? Macam-macam Ustaz. Macam-macam. Senyum juga. Senyum. Tuh, sedekah. senyum juga sedekah. Kadang- Ente datang ke sini nggak senyum sedih kita. Aku udah Tabasam. sendirian juga tadi udah senyum-senyum di Oh, sana. asal jangan senyum sendirian di Sendirian. jalanan. Senyum. Tapi walaupun dibilang senyum adalah sedekah pada tempatnya. Jangan ada orang kelaparan, kudu kita kasih makanan, kita pas datang orang lapar disenyumin. Bu, mana Bu sedekahnya? Itu bukan tempatnya. Jadi senyum adalah sedekah. Sedekah bisa bikin kita sehat. Sedekah bikin kita selamat dunia dan akhirat. Itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat 61 ayat 10 sampai 13 ada yang namanya kalimat, mau nggak kamu aku berikan yang namanya jalan untuk membuka rezeki. Apa itu? Berdagang dengan Allah, dengan iman, dengan ketakwaan, dengan bersedekah. Karena apa? Kalau kamu sudah bersedekah, fathun qarib, Allah berikan kemenangan dan juga kelapangan rezeki yang benar-benar dekat gitu. Jadi kita nggak boleh pada pelit-pelit. Ini udah, ya tadi saya bilang ya, kita udah ngaji kemana-mana, PKK. Apa Pak Ustadz Apa tuh? PKK? Pengajian kesana kemari. Pengajian kesana kemari, pengajian kaditu kadie gitu. Kak Vega udah pengajian kaditu kadie, sekarang ngaji di Islam Irinda. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah ya, kita sama-sama mengamalkan ilmu ini. Karena nggak enak ngomong doang lo, ngomong doang lo. Kita kudu mengamalkannya. Ya nggak Kak Sony? Ya, Ini setuju. amalan-amalan ini subhanallah keren banget gitu loh. 10 sifat istri. Kalau sedekah Gitu. aku bisa gini gak sih saja? Misalnya Gimana? istrinya bersedekah. Iya. Tapi mungkin gak langsung dibalas ke istri tapi ke suaminya melalui akhirnya rezekinya jadi nambah. Terus akhirnya suaminya bisa nafkahin. Itu Gitu bisa ya? juga nafkahin. Jadi karena suami yang ngasih nafkah, kita di sini sedekahin.
Suami ngasih nafkah, sedekahin. Apalagi sedekah pada orang-orang terdekat dulu, Masya keluarga. Allah. Tapi gini, Subhanallah. mohon izin saya tambah. Oh, iya, Sedekah iya. yang terbaik adalah sedekah istri kepada suami. Masakan suami. Oh. dimasakin, Oh iya, kadang-kadang dibuatin ada kopi kasus atau nih ya teh. Pak Ustadz Iya. ya. Kadang-kadang mentang-mentang lakinya nggak ngasih nafkah, pas pulang mana masakannya? Kan lo kagak ngasih duit, apaan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jazakillah khair Ustazah. Vega suka masakin suaminya pastinya. Nah, Iya dong, suka. Alhamdulillah, nggak enak masakannya. Tapi Pak Dokter tetap sehat loh. Sehat, karena kan dibikinnya ikhlas pakai cinta. Oh Masya Allah, Iya. kayaknya menarik nih. Pertanyaan tentang Vega, sesuatu tentang Vega menarik. Kalau gitu ada yang mau ditanyain nggak? Oh nanya lagi. Kalian? Ini pertanyaan dari warga Jatinegara. Oh, oke. Nitipin ke aku ya. Nitip, oh Nah, iya, boleh. beda lo bukan aku ya. Ah. Karena aku suka nonton kayak di sinetron-sinetron Ustazah Lulu. Aku mau nanya sama Habib deh, Habib. Oh iya boleh sama Habib. Iya, Habib kan suka nonton di sinetron-sinetron. Ada suami yang maksudnya melakukan KD Raul. KDRT. KDRT. Raul. Iya itu suami istri ya beda. Oh. KDRT. KDRT. Yang maksudnya suka keras sama istrinya gitu. Heeh. Nah terus itu gimana rezeki suaminya kalau suaminya kayak gitu? Jadi gini. Itu Habib, Oh iya Habib ya. hidungnya sih mirip ya. Oh, iya. Kalau gitu Habib aja yang jawab. Habib silakan Habib. Kalau dapat suami yang seperti itu, diganti. Langsung to the point ya Habib. Enggak, artinya haram, tidak boleh bagi seorang suami untuk melakukan kekerasan bagi seorang istrinya atau kepada istrinya. Kalau dalam hukum, bahkan seorang istri boleh mengadukan perihal kekerasan seorang suami kepada pengadilan agama. Boleh diadukan, karena memang tidak boleh seorang atau orang tua ingin menikahkan, kan mutmainnah. Seorang orang tua itu menikahkan anak perempuannya untuk mendapatkan ketenangan itu anak. Jadi nggak boleh misalnya istri atau suami melakukan kekerasan kepada istrinya. Apalagi seorang istri sampai misalnya dengan kesel istri sampai mengatakan gimana kalau kita sumpahin aja itu istrinya misalnya. Iya dikatain itu, seret nanti rezeki kamu loh gitu. Sebenarnya tidak boleh juga. Karena kan kalau suami, kalau dia terdolimi sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang susah istri juga, anak juga. Ya, kalaupun disumpahin sebenarnya tidak bagus. Tapi apa yang dilakukan seorang istri tidak lain dan tidak bukan harus sabar, bukan diganti tadi misalnya saya bercanda. Kalaupun diganti nggak apa-apa. Sama aja dong. Sebab ayyumam ra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'atahallahu thawaba asiyah. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan seorang istri yang sabar atas buruk akhlak daripada suaminya, maka itu istri akan mendapatkan pahala Asia. Asia itu istri Fir'aun disiksa tapi dapat rumah khusus di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Jadi tolong disampaikan buat teman kamu yang di Jatinegara tadi ya. Jangan sampai enggak ya. Iya, udah pindah kayaknya ke Oh, Cibubur. udah bener. Saya dong yang nanya. Makasih ya Vega untuk pertanyaannya. Jadi kalau dari Jatinegara udah nanya, Cibubur udah nanya. Ini sekarang jamaah yang ada di studio ini dari mana sih asalnya ngeping kayak gini? Banjarnegara. Oh Banjarnegara. Nas juga dari Banjarnegara ya ngeping juga ya? Oh Banjaran. Oke, kalau gitu sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah. Dari Ustadz Pondok Gede. Ustadz Pondok Gede. Ustadz Pondok Gede juga ya. Jadi ini semua bisa kirim-kirim salam, juga bisa kirim pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Nanti akan dijawab sama guru-guru kita ya. Kalau gitu saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangan. Dari yang jauh dulu ya. Ini dekat kan? Dekat dari Banjarnegara ya, boleh. Ah, Ibu silakan Bu. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Ar-Rahman Karangkobar Banjarnegara. Masya Allah. Silakan Bu pertanyaannya. Tepuk tangan dong. Mau tanya Ustadz, selain tema-tema yang sudah disebutkan tadi di atas, kira-kira masih ada nggak sih perbuatan seorang istri, amalan seorang istri lainnya yang kira-kira bisa melancarkan rezeki suami? Masya Allah, Gih, bagus gih, sekali gih. pertanyaannya. Terima kasih. Ustadz kan- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjarnegara haus akan ilmu Ustadz, jadi pengen tahu kelanjutannya apa. Jadi Ustadz boleh jawab sekaligus tausiah Ustadz. Baik.
Silakan Ustaz Maulana. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perbaiki catatannya. Ada 10 sifat istri yang memperlancar rezeki suami. Yang pertama, yang banyak bersyukur. Yang kedua, yang bertawakal kepada Allah. Yang ketiga adalah yang baik agamanya. Yang keempat, yang banyak bertaubat kepada Allah. Yang kelima, banyak silaturahmi. Yang keenam adalah sholat duha. Yang ketujuh, rajin berdoa. Dan yang kedelapan adalah bersedekah. Sudah tahu? Yang kesembilan, takwa. Istri yang bertakwa, ada yang mengartikan takwa itu takut. Kalau takut kepada Allah, yakin aman semuanya. Dan ketika orang takwa, takwa juga bisa diartikan dua unsur dalam takwa. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka wanita yang takwa luar biasa, maka senantiasa membuat rezeki suaminya jadi lancar. Karena ketakwaannya seorang istri mengantarkan Allah akan datangkan baginya rezeki, apalagi dari jalan yang tidak diduga-duga, dan menyelesaikan permasalahannya, memberikan jalan keluar dari permasalahan. Kadangkala suami mandet, tapi istri yang memberikan masukan, istri yang menenangkan suami. Kita ada masalah, tapi istri yang menenangkan, karena ketakwaannya istri, sehingga mengantarkan suaminya jadi tenang. Mohon maaf, ini yang saya rasakan. Ketika istri saya masih hidup, istri saya ini luar biasa. Karena takwanya bagus. Takutnya kepada Allah luar biasa. Sehingga menenangkan kita sebagai suami. Bahkan Allah akan cukupkan keperluannya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi istri yang bertakwa, memudahkan segalanya. Kenapa? Orang-orang yang bertakwa itu mengembalikan kepada Allah segala urusannya. Udah, masalahku besar, tapi Tuhanku maha besar. Enak itu, enak itu. Jangan Kak, sudah. Jadi inilah istri yang menjadi rem buat suami ketika hilap. Dan bisa jadi menghapuskan segala dosa-dosa karena ketakwaannya. Ibu, mau bertambah kebaikan? Takwa kepada Allah. Bahkan akan dilipat gandakan pahalanya bagi orang yang bertakwa. Sekiranya Thomas Alva Edison ada ketakwaannya, ada keimanannya. Thomas Alva Edison. Benar kan? Betul Ustaz. Penemu lampu pijar, penemu listrik. Itu besar pahalanya. Ibu kalau bertakwa bikin kue saja, bikin apa saja, teh saja, itu ketakwaannya kepada Allah. Enak itu. Ya. Kalau tidak ada takwanya, kalau bikin kue Gak ikhlas. pakai gula yang lain. Oh. Tahu kan? Iya. Bukan gula asli. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Nah nanti juga akan dijelaskan nih 10 sifat yang terakhir itu apa yang membuat rezeki suami menjadi semakin deras. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sifat-sifat istri